Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Lamadang dengan NIM 94 jurusan Ilmu Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Di video kali ini saya akan menjelaskan analisis kasus PT Waskita Karya Tbk 2024, krisis keuangan dan dampaknya terhadap investor. Perkembangan pasar modal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah investor retail. Namun, peningkatan ini tidak selalu diiringi dengan pemahaman risiko yang memadai. Banyak investor yang masih beranggapan bahwa perusahaan besar, khususnya BUMN, merupakan pilihan investasi yang aman. Kasus yang terjadi pada PT Waskita Karya Tbk pada tahun 2024 menjadi contoh nyata bahwa perusahaan besar sekalipun tetap memiliki resiko keuangan yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kasus ini agar investor dapat memahami risiko investasi secara lebih mendalam. Kasus ini berawal dari ekspansi besar-besaran yang dilakukan perusahaan dalam pembangunan proyek infrastruktur nasional. Untuk mendukung proyek tersebut, perusahaan menggunakan sumber pendanaan dari utang dalam jumlah besar. Seiring waktu, muncul permasalahan di mana proyek yang dijalankan bersifat jangka panjang, sementara kewajiban pembayaran utang bersifat jangka pendek. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan arus kas yang akhirnya memicu kesulitan likuiditas pada tahun 2023 hingga 2024. Pada tahun 2024, kondisi keuangan perusahaan semakin memburuk. Perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang dan harus melakukan restrukturisasi. Kondisi ini berdampak langsung pada pasar modal, di mana harga saham mengalami penurunan signifikan dan kepercayaan investor terhadap perusahaan mulai menurun. Analisis penyebab. Jika dianalisis, terdapat beberapa penyebab utama terjadinya kasus ini. Yang pertama, penggunaan utang yang terlalu besar tanpa diimbangi dengan kemampuan pembayaran yang memadai. Kedua, adanya ketidaksesuaian antara arus kas masuk dan kewajiban harus dibayar. Ketiga, lemahnya manajemen risiko dalam mengantisipasi keterlambatan proyek dan pembayaran dari pihak terkait. Kelemahan sistem. Kasus ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem, baik dari sisi perusahaan maupun pengawasan. Perusahaan kurang optimal dalam mengelola keuangan dan risiko. Sementara pengawasan terhadap perusahaan BUMN belum berjalan secara maksimal. Selain itu, investor cenderung terlalu percaya pada status BUMN tanpa melakukan analisis mendalam terhadap kondisi keuangan perusahaan. Celah yang terjadi. Celah utama terletak pada kemudahan perusahaan dalam memperoleh pendanaan karena statusnya sebagai BUMN. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa perusahaan dijamin oleh pemerintah. Selain itu, tidak adanya batasan ketat terhadap tingkat utang juga memperbesar risiko keuangan perusahaan. Aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat meliputi manajemen PT Waskita Karya Tbk sebagai pengambil keputusan, pemerintah sebagai pemilik,
serta investor dan kreditur sebagai pihak yang terdampak. Peran masing-masing pihak sangat mempengaruhi kondisi perusahaan. Dampak kasus. Dampak dari kasus ini sangat signifikan, terutama bagi investor yang mengalami kerugian akibat penurunan harga saham. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap investasi di perusahaan BUMN juga mengalami penurunan. Di sisi lain, kasus ini juga berdampak pada stabilitas pasar modal secara umum. Solusi untuk regulator. Untuk mencegah kasus serupa, diperlukan peran aktif dari otoritas jasa keuangan dalam meningkatkan pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, Bursa Efek Indonesia perlu meningkatkan transparansi informasi serta memberikan peringatan dini kepada investor terkait saham berisiko. Solusi untuk investor. Sebagai investor, penting untuk tidak hanya melihat reputasi perusahaan, tetapi juga melakukan analisis fundamental seperti laporan keuangan, rasio utang, dan arus kas. Investor juga perlu menghindari keputusan investasi yang didasarkan pada asumsi atau persepsi sementara, serta melakukan diverifikasi untuk mengurangi risiko. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus PT Waskita Karya Tbk menunjukkan bahwa perusahaan besar tetap memiliki risiko yang signifikan, terutama jika tidak didukung oleh manajemen keuangan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, transparansi, serta kesadaran investor dalam mengambil keputusan investasi yang rasional. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.